kabar adik-adik? Wah, Kak Santi senang sekali. Minggu ini Kak Santi bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Apa kabar adik-adik semua di rumah masing-masing? Wah, puji Tuhan kalau semua adik-adik dalam keadaan sehat. Siapa yang sudah siap beribadah pada hari ini? Oke, kalau begitu sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita terlebih dahulu bersaat teduh. Saat teduh mulai. Baik adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Selamat Pagi Bapa. Kemudian Kak Tina akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sambil mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku bersyukur, ku memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku bersyukur, ku memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan. Selamat
memimpin kita semua dalam doa pembukaan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami akan memulai ibadah ini, biarlah Tuhan boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk membaca Mazmur. Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh teman kita Graciela dan Noel. Adik-adik semua menyimak Alkitabnya masing-masing ya. Silahkan Graciela dan Noel. Mazmur 103 ayat 1 dan 2 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian pembacaan Mazmur. Mazmur 103 ayat 3-5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik, kekasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum pemberitaan firman. Kami akan baca firman Tuhan. Dengan satu maksud tujuan kami mengerti di dalam pembacaan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus menuntun agar kami mengerti kekayaan firman Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah dipersilahkan berdiri.
Kita membaca pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-13. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakan karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia yang mendengar. Tuhan memberkati. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik pasti tahu apa sih yang dimaksudkan dengan melakukan kebaikan. Ayo, kira-kira apa itu? Kebaikan itu pasti adik-adik sudah pernah lakukan. Bandingkan lawan daripada kebaikan. Lawan daripada kebaikan adalah tidak dapat berbuat yang membawa kesukaan orang lain. Atau umpamanya mama bilang, adik-adik diajari bahwa setelah bangun tidur, tolong setelah berdoa bangun tidur, bersihkan tempat tidurnya.
Nah itu adik-adik, papa mama ajarkan lakukan kebaikan. Tapi di saat adik-adik lalai lakukan itu, berarti adik-adik mengabaikan yang dinamakan melakukan kebaikan. Sudah tahu diajarkan kebaikan, tetapi tidak mengerjakan kebaikan, itu adalah namanya orang-orang yang tidak dapat menyukakan. Kalau tadi orang tua. Nah, dalam bacaan kita tahu adik-adik, ada seorang rasul yang dikenal dengan namanya Paulus. Kita tahu adik-adik bahwa Paulus adalah seorang rasul yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah, ini yang kita kenal dari Rasul Paulus. Dan inilah tugas yang dipercayakan Allah kepada Rasul Paulus. Nah, tetapi kita harus tahu kenapa Tuhan percayakan itu. Di saat Rasul Paulus menjadi seorang rasul, dia terlebih dahulu mengenal Kristus itu. Kita tahu ya kan? Dari perjalanan Damsyik ke Tarsus, dia berjumpa dengan Yesus melalui kata Yesus, sehingga dalam perjumpaan itu, ringkas kata, dia mau hidup bagi Tuhan Yesus. Nah, ini yang dinamakan ciri khas seorang yang percaya kepada Kristus. Ciri khasnya adalah dia mencoba dan mempertahankan keselamatan yang dari awalnya dia adalah yang memusuhi orang Kristen, yang mendera orang Kristen, menyesap orang Kristen, mengejar orang Kristen, sehingga pada saat dia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia yakin dia mendapatkan hidup karena kebaikan Allah. Kebaikan Allah inilah yang dia katakan dalam bacaan ini, bahwa dia punya pengertian, dia punya pengetahuan, dia rasakan hidupnya ini adalah karena kebaikan Allah itu tadi. Oleh karena itu, dia menunjukkan kebaikan Allah itu tadi. Sebab dia sudah mendapatkan yang dinamakan hak ahli waris. Dari yang tidak termasuk orang yang diselamatkan, menjadi orang yang diselamatkan, inilah hak waris yang diterima Rasul Paulus. Itu bukan karena dia punya kemampuan, walaupun dia sangat tekun sebelumnya mengikuti kehidupan keagamaan orang Yahudi. Tetapi justru dia tidak mendapatkan keselamatan itu tadi. Oleh karena itu, dalam bacaan ini dikatakan, dia mendapatkan kekayaan iman percaya. Itu yang pertama harus dicatat. Kebaikan Allah. Lalu yang kedua yang mau dicatat kembali bahwa dia mendapatkan terang hidup yang dia alami sehingga hidupnya itu
mendapatkan penerangan, tuntunan dari Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mau memuliakan Allah sebagai janji keyakinannya sebagai seorang yang mengikut Yesus, yang kelak nanti dia menjadi seorang rasul, yaitu untuk memuliakan Allah. Nah, ini tiga inilah yang dinamakan tadi. Mau hidup berdasarkan kebaikan Allah dan mau merasakan juga kebaikan Allah itu tadi berguna bagi dirinya dan juga dia mau teruskan bagi orang lain. Tapi yang awal dia alamin terlebih dahulu yang tidak berubah dalam hidupnya tadi, yang pertama, dia punya kekayaan iman. Dia punya terang hidup. Dan dia punya janji iman, yaitu memuliakan Allah. Nah, disinilah dari bacaan ini, dari ibadah hari Minggu ini, adik-adik diajak, mari adik-adik, tunjukkanlah adik-adik dalam semangat sudah menerima kebaikan Allah. Adik-adik kan sudah dibaptis. Adik-adik kan sekarang ini segar bugar. Adik-adik kan sekarang ini sukacita, gembira. Walaupun adik-adik dibatasin geraknya, tinggal di rumah, pergi kemana-mana harus pakai masker, pulang dari mana-mana harus cuci tangan, kumpul dengan orang lain, atau ketemu orang lain, menjaga jarak. Nah, disinilah kita melihat adik-adik bahwa adik-adik sampai dengan sekarang ini sudah hidup dalam kebaikan yang Allah sudah beri. Adik-adik tetap dalam situasi yang bersemangat, adik-adik tetap ada sukacita, ada kegembiraan, itu karena terang kasih karunia Allah menerangin hidup adik-adik dan adik-adik tetap dalam sukacita. Maka walaupun di rumah, adik-adik kalau diajak, papa mama mari ibadah, adik-adik, oh iya pak, oh. Kalau mau masuk ibadah hari Minggu, pelayanan anak, adik-adik bersedia mandi terlebih dahulu karena mau ada ibadah nanti. Itu bukti janji iman mau memuliakan Allah dalam kondisi sekarang ini. Nah, sekarang adik-adik diajak, mari adik-adik tunjukkanlah bahwa adik-adik dapat melakukan sesuatu yang berarti. Sesuatu yang berarti dalam zaman sekarang ini adalah adik-adik bisa menjadi berita untuk bercerita kebaikan yang Allah sudah nyatakan kepada adik-adik, untuk adik-adik coba bagikan kepada teman-teman. Adik-adik bisa posting situasi keadaan adik-adik, aku gembira, aku tetap bersemangat belajar walaupun lewat daring atau online. Tapi disitulah mau membuktikan bahwa adik-adik tetap dalam kekayaan iman. Adik-adik tetap punya terang hidup. Adik-adik tetap punya janji iman untuk memuliakan Allah. Nah, sekarang mari lakukan dengan penuh semangat untuk tunjukkan itu. Apa yang adik-adik dapat lakukan pada masa sekarang ini? Nah, pada saat adik-adik keluar rumah, pasti adik-adik bermain umpamanya atau naik sepeda, pasti pakai masker. Apa tujuannya?
itu membuktikan adik-adik sebagai orang yang punya keyakinan, kekayaan iman, yang mau berada dalam terang hidup dan mau hidup pula dalam janji Allah untuk memuliakan Allah. Adik-adik jangan malas belajar dari rumah, ngobrol bareng dengan orang tua di rumah. Kalau keluar pakai masker, adik-adik harus mandi. Adik-adik mungkin juga akan makan makanan yang sehat. Adik-adik jaga kebersihan. Itu yang pertama, itu tadi. Tunjukkan bahwa adik-adik sebagai orang yang punya keyakinan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kekayaan iman yang ditampilkan dengan cara adik-adik sendiri. Lalu yang kedua, adik-adik, mari adik-adik diajak untuk tetap bersemangat dalam kondisi sekarang ini. Apa ya Pak Pendeta mau katakan bersemangat? Yaitu di dalam melakukan sesuatu itu diawali dari tetap berpikir secara baik. Sehingga nanti tindakannya juga akan baik. Hasilnya juga pasti akan membawa kebaikan. Kenapa? Sebab dalam situasi sekarang ini, orang seringkali merasa di rumah itu terkurung, nggak bebas. Tetapi mari adik-adik bisa memulai dalam semangat berpikir yang baik atau yang sehat tadi adalah sedang belajar, membantu teman, menolong kawan, kasih pendapat, kasih dikatakan yang memberikan adik-adik gembira, sehingga sapa teman yang lagi sedang sedih. Dengan harapan tadi, supaya tetap dapat hidup untuk mau hidup bersemangat. Supaya tidak terjadi yang dinamakan kita akan susah, kita akan sedih, padahal adik-adik makan 3 kali, ya kan? Dan yang terakhir adik-adik, kalau adik-adik nonton di media ya, siapa yang suka baca-baca di media atau nonton televisi? Sekarang kan banyak orang memaksakan kehendaknya untuk orang lain. Nah, kadangkala dalam kondisi ini kita minta yang aneh-aneh kepada papa mama. Pah, beliin makanan sih yang di KFC sih, ya kan? Atau berikan es krim. Nah, jika adik-adik, kalau yang perempuan atau yang laki bisa saja. Ma, ya bagus kita enak goreng singkong yuk, ya kan. Nah, kalau ada yang punya ladang, cabut dari ladang. Kalau enggak ya beri ke pasar. Sehingga tidak perlu kita paksakan kehendak kepada papa mama untuk memberi makanan yang oke atau yang apa. Tapi kalau bisa dimulai atau dibuat di rumah, ini mau mengatakan supaya tidak kita mendapatkan hidup yang mau memuliakan Allah dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, disinilah adik-adik hidup dan kehidupan yang mengajak kepada kita semua dari ibadah ini. Mari adik-adik tetap semangat, hidup dalam keyakinan iman, mau berbuat. Dan kita mulai
dari kita, yaitu adik-adik sebagai anggota Pelkat Pelayanan Anak di Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Tuhan memberkati, pasti adik-adik bisa. Tuhan akan tuntun dan berikan kesempatan ini untuk lakukanlah kebaikan. Nama Tuhan pasti dimuliakan. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Santi ingin mengajak kita semua untuk merespon firman Tuhan dengan mengucap terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena sudah begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kita akan menyanyi dari lagu Terima Kasih 1000. Adik-adik tahu lagunya kan? Ya, kita akan menyanyi dengan riang gembira ya adik-adik ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Bisik hatiku setiap waktu, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik merasakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita? Selati wangi ketilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya dengungkan lagu, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa ucapkan kata terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik, mari kita siapkan diri untuk doa syafaat. Setelah itu kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Hari Minggu, hari sukacita, hari kegembiraan, hari bahagia, dan kami sebagai anak layan yang ada di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, belajar firman-Mu, memahami kehendak-Mu, dan juga setia di dalam mengikut Yesus dalam melakukan kebaikan. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sudah begitu baik bagi kami. Maka kami juga harus melakukan kebaikan itu.
Dan kami tidak menuntut kepada orang untuk melakukan kebaikan, tetapi kami harus memulai dari diri adik-adik sendiri. Dan kami, adik-adik, dapat memulai dengan berbuat kebaikan, baik bagi papa, mama, bagi orang tua, bagi kakak, bagi adik, bagi om, bagi tante, dan bahkan pun opa, oma, yang uti, yang kakung, agar kami menjadi anak-anak yang dapat membahasakan kebaikan itu dengan tulus, jujur, dan selalu bersedia lakukan dengan semangat. Dengan harapan, ya Tuhan, maka kami juga dapat melakukan kebaikan dengan orang-orang lain. Dan kebaikan itu juga akan membangun, akan memberikan hidup untuk kami bisa terarah. Kami menjadi anak kepunyaan Tuhan, anak dari keluarga papa mama, anak dari warga jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Kami menjadi siswa atau siswi di salah satu sekolah SD atau TK yang dapat membahasakan kebaikan itu lewat perbuatan-perbuatan yang konkret. Sekarang ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman baik yang saat ini mungkin saja sedang dalam kesulitan, apakah papa, mama yang diberhentikan karena pandemi COVID-19. Kami berdoa agar mereka ini diberi kesempatan kembali bekerja di tempat lain. Kau juga, ya Yesus Kristus, memberkati bagi teman-teman dan bukakan jalan jika dalam belajar daring ada hambatan. Tuhan Yesus juga memberkati bagi kakak layan, baik dalam pekerjaannya, baik dalam keluarganya. Kiranya kakak layan itu juga senantiasa berada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat para anggota majelis jemaat yang ada di gereja kami. Kami berdoa buat para pendeta. Kami berdoa untuk para penatua dan diaken. Demikian juga pengurus pelekat, komisi, panitia, BPPJ, dan pegawai kantor, majelis jemaat, dan kami yakin Tuhan memberkati bagi mereka semua. Kami berdoa juga buat orang-orang tua dari anak layan di dalam pekerjaannya, dalam usahanya, agar di masa pandemi ini para orang-orang tua anak-anak layan ini tetap bersemangat dan selalu hidup
dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa buat usaha, tindakan, dan program dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tuhan tolong agar wabah COVID-19 dapat berlalu. Ekonomi negara ditingkatkan, walaupun harus berjuang dalam semangat juang yang tinggi. Kami yang ada di Sidoarjo, pakai pejabat bupati, seluruh perangkat pemerintah daerah ini di dalam menciptakan situasi yang tenang, damai, agar masyarakat tetap dalam keadaan tenang dan gembira. Terima kasih dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih dengan segala yang Tuhan sudah boleh beri sampai dengan saat ini. Ini doa, ini syukur. Dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyi dari lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan melalui persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian Aku Istimewa. Karena kebaikan dan kasih Tuhan, kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa. Kita istimewa.
Baik, kita akan menyanyikannya dengan gembira. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar kata Tuhan Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Noh Tumurang. Adik-adik, mari berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus Yesus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus memberkati bagi adik-adik pada saat ini dan seterusnya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita berpisah kembali ke kegiatan kita masing-masing. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi dalam ibadah berikutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Shalom.